itu bukan suatu pekerjaan, bukan suatu profesi. Kepala desa itu adalah pengabdian. Kalau mencari uang, janganlah jadi kepala desa. Merasa kita mampu untuk siap dengan mental tadi, ya kembali ke desa mengabdi. Karena untuk mengabdi itu tidak mesti menjadi kepala desa. Oke, siap Pak Desa. Siap Pak Desa. Desa. Oke. Apa kabarnya Kakak? Selamat siang, puji Tuhan, sehat. Sehat. Berarti sekarang lagi di kantor Desa Pimping ya? Ya, Desa Pimping. Desa Pimping, ya udah. Aku kenalin Kakak dulu ya. Ya, siap. Jadi aku tuh sekarang lagi sama Kak Yancer Mariton. Nah, Kak Yancer ini berasal dari Kabupaten Bulungan. Asli sana warga sana suku Dayak Kenyah. Ya, Kak? Ya, betul. Ya, betul. Nah, lalu Kak Yancer juga udah sering merantau ya dulu ke Yogyakarta untuk kuliah S1, S2, terus lanjut ke ya S2 nanti Kakak jadi S2 juga kan dulu pernah. Terus akhirnya Kak Yancer ini ngerantau juga ke daerah Maluku Barat dan Maluku Tenggara Barat. Maluku Tenggara Barat, terus ke Simentobol di Nunukan sama Berau, dan kembali ke desanya asal, yaitu di Desa Pimping, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Benar, Kak? Ya, betul. Ya. Ada yang kurang? Cukup. Oke. Nah, sekarang Kak Yancer itu sudah menjadi kepala desa. Kepala desa muda ya, Kak? Enggak juga, masih banyak yang lebih muda. Ya tuh Kak, ceritain Kak, kenapa sih jadi bisa jadi kepala desa nih? Kan dulu justru Kakak yang pergi ke desa-desa orang untuk melakukan kayak kebudayaan lah atau kegiatan masyarakat. Terus sekarang kok jadi kepala desa nih, jadi di daerah asal itu Kak. Gimana ceritanya? Ya, betul apa yang disampaikan di awal oleh Kakak Damai. Memang Ya. sempat merantau gitu kan, sempat sedikit merantau ya beberapa wilayah lah. Salah satunya ya kalau ke Jogja sih bukan merantau tapi menimbah ilmu. Tadi S1 benar, S1-nya teknik pertambangan. Nah, S2-nya itu magister teknik sipil tapi hanya 1 semester. Nah, Tapi gitu. pernah juga S2. Pernah merasakan setidaknya dapat KTM-nya lah. Oke, Kak. Terus pertanyaannya kenapa kembali ke desa atau menjadi kepala desa? Ya, awalnya setelah beberapa penempatan, ya mungkin ini salah satu jalan yang dibukakan Tuhan. Saya meyakini itu karena pada setiap wilayah yang saya datangi selalu ditempatkan di rumah kepala desa. Nah, itu waktu di Maluku tinggal di rumah kepala desa. Begitu di Nunukan, dia tinggal di rumah kepala desa juga, kecuali di Berau ya. Di Berau karena tidak masuk kota. Ya, kan? Oke. Ya, kenapa mau jadi kepala desa? Ya, awalnya kan kita menjadi eksternal activator tadi, di mana kita mempelajari tentang desa orang. Nah, dari situlah mulai ada rasa loh, di tempat lain saya bisa loh untuk berusaha untuk membantu atau apa yang bisa saya perankan di desa yang lain di luar desa saya. Nah, kenapa desa saya sendiri saya tidak membangun seperti itu? Mungkin dengan perannya sebagai pemimpin di desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur desa itu, walaupun tidak untuk menjadi tidak harusnya menjadi kepala desa pun kita bisa membangun desa. Jadi alangkah kekuasaan anggaran lah terutama dan kebijakan itu kan ada di tangannya kepala desa gitu, sesuai dengan koridor. Jadi kayak ada beban, bukan ada beban, kayak ada gimana? Kok desa-desa lain aku datengin gitu ya, kayak tapi desa sendiri belum bisa gitu, itu ya? Ada rasa tanggung jawab. Oh, Desa ya. lainnya ada rasa tanggung jawab. Kenapa di desa saya enggak? Kan? Nah, dengan peran itulah beberapa tahunnya saya bisa menghitung dari mulai 2018, 19, 20, hampir 3 tahun. Ya, karena 2020 maksudnya calonan kepala desa. Jadi 3 tahun
3 tahun di desa, ya dengan dorongan-dorongan orang tua, maksudnya orang tua ini orang-orang tua sesepuh di desa, bukan orang tua kandung, tapi sesepuh desa, masyarakat desa, ya diminta untuk, "Ayo maju." Oh, Mungkin oke. inilah salah satunya, Jadi dukungan itu. Kakak itu diminta ya, bukan mencalonkan diri? Bukan, jadi Oh, awalnya itu kan dengan aktifnya di berbagai, bidang, ya saya bilang bukan mengklaim, tapi, coba ikut terus di berbagai bidang. Nah, akhirnya ada masukan-masukan, "Udah coba ikut aja di sini dulu." Nah, akhirnya mendaftarkan diri gitu kan, dengan restu orang tua tentunya dan istri. oke. Berarti karena didukung oleh orang-orang terdekat untuk kayak memajukan desa sendiri, kenapa enggak, untuk membangun desa sendiri? Akhirnya 2020 melakukan pencalonan ya, Kak? Ya, Oke. kebetulan ya, Mhm. pada saat itu kan untuk Kabupaten Bulungan, akan ada pemilihan serentak 56 kepala desa di Kabupaten Bulungan, dari 74 desa di Kabupaten Bulungan. Oh, dari 74 desa. Oke. Ya, 56 yang menyelenggarakan serentak. Wah, oke. Jadi, Kak, waktu itu ada persiapannya sendiri nggak sih untuk pas jadi kepala desa? Apa Kakak ke rumah-rumah gitu, kayak kampanye apa gimana sih, Kak? Oh enggak, malah malah saya menyibukkan diri waktu itu berkampanye untuk pilkada, Oh bupati malah. oh Jadi, iya? karena kan pemilihan itu, pemilihan, pilkada itu tanggal 9 Desember, sedangkan pilkada tanggal 16 Desember, jadi hanya rentan 1 minggu aja. Karena kebetulan saya juga diminta untuk mendampingi ada calon pada saat pilkada itu bupati, nah Mmm, saya sibuk ikut kampanye mereka, ke luar oh, daerah lah, di luar desa lah, bukan luar daerah, luar desa. oke. Nah, Jadi justru Kakak jadi tim sesnya orang lain, sedangkan diri sendiri ada tim sesnya sendiri gitu ya, Kak? enggak, kalau Kakak saya nggak punya tim ses. Jadi, gimana dong, Kak? kalau kalau di Mhm, desa ini dengan kearifan lokalnya, itu kan sebelum-sebelumnya kan orang-orang yang mempunyai karisma tuh, yang ketika saya meninggalkan desa, saya melihat ini banyak masyarakat saya yang tahu apa yang saya lakukan, dan ketika saya pulang, untuk, sebagai calon, ya saya tinggal nunggu aja gitu kan, karena saya tidak terlalu optimis memenangkan pilkada sini. Karena saya mmm, masih menganggap ada orang tua yang masih mumpuni lah, terutama yang petahana kan, mhm. hanya 2 calon. Mmm, oke, jadi justru kalau dari Kakak sendiri nggak menggebu-gebu harus jadi terpilih jadi kepala desa gitu, ya, Kak, ya? Jadi nggak, Iya, "Aduh aku harus jadi kepala desa nih," enggak kan berarti ya? karena dari awal memang, bahkan kan kalau ini perjalanannya, ya kalau memang saya terlalu terobsesi untuk jadi kepala desa, ya bagaimana supaya menang itu kan Mhm, terkait bagaimana, bahkan malah saya lebih memilih untuk jadi tim ses di pilkada bupati, bukan pilkades. oke, berarti ini mah udah kayak takdirnya Tuhan lah ya, Kak? Maksudnya dari perjalanan kayak kampanye juga enggak gitu, ujug-ujug, kepilih gitu kan. Ini bukan takdir sih, Apa? berkat. Ini Oh, berkat. berkat. Oh, berkat. Oh, aduh, takdir sama berkat tuh beda ya, Kak? Oh, beda lah. Takdir itu kan ditakdirkan seperti itu. Kalau berkat itu kan sesuatu yang menjadi, ibadah. Oh, Ber iya, sesuatu yang dikasih lah gitu. ya, Oh, iya nggak sih? bukan menjadi ketetapan gitu ya. Oh, iya bener. Oh, iya udah dapat berkat jadi kepala desa. Nah, berarti Kakak udah berapa lama Kak jadi kepala desa ini? Kalau jabatannya itu, maksudnya lamanya? Lama, Bukan, udah berapa bulan, berapa tahun oh, berarti dari terpilihnya? kalau pelantikan itu kan per 15 Maret. Jadi, sekarang sudah ini tanggal 6, berarti tinggal berapa hari lagi udah 9 bulan. Wah, 9 bulan jadi kepala desa ya. Nah, Kak, ada nggak sih perbedaan Kakak sebelum jadi kepala desa, jadi padesa sama sebelum Kakak jadi padesa ini? Wah, kalau perbedaan dari sudut pandang mana dulu nih? Kalau Iya, sudut pandang mhm, ya, kalau sudut habis pandang pergaulan pasti sudah mulai terasa ya.
karena namanya di desa kan jadi orang nomor satu desa, jadi menjaga sikap, penampilan, gerak-gerik, aktivitas nggak sebebas menjadi orang yang nggak punya pimpinan gitu kan. Oh, Karena iya. kita karena kita menjadi suatu panutan ya harus ya menjaga sikap dari mulai cara bicara, itu biasanya ngupil-ngupil gitu kan, udah Mhm, udah enggak. ketika sekarang harus dijaga tuh, harus dijaga. Oke. Kalau keluar luar rumah juga berarti Kak udah siap-siap disapa gitu ya? Kalau keluar rumah nih Kalau gitu. Mhm. ya kalau keluar rumah memang wajib, bahkan saya kan buat penerapan membuat schedule di dalam manajer di dalam 3 pemukiman. Mmm. Karena Pimping itu terdiri 3 pemukiman, pertama Pimping itu sendiri, yang kedua Patak, yang memang tahan, mungkin sekitar 3 menit sampai 5 menit nggak beda pemukiman aja. Mmm. Gitu. Yang pemukiman Patak, yang Sungai Umak itu terdiri dari 2 RT. Oke, jadi Kakak nerapin program wajib sapa gitu ya? Ya, bukan program juga, Oh, bukan. maksudnya Oh, turun ke masyarakat, melihat kondisi, ya, duduk ngopi lah kan, ngobrol dengan aspirasi dari masyarakat apa, nah itu bagian dari untuk masukan untuk kebijakan kita. oh, belusukan lah ya Kak nama kitanya mah ya? Belusukan gitu? Ya, bisa jadi belusukan, tapi kan kalau kepala desa belusukan di desanya sendiri, bukan belusukan jadinya sebenarnya itu. Itu dia menyapa, ayo lihat warganya sendiri, pembangunan di wilayahnya sendiri, dia harus bertanggung jawab kan, kepala desa. Oh, oke. Jadi itu perbedaannya Kakak jadi kepala desa sama setelah kalau sebelum masih bebas-bebas kayak gimana, kalau sekarang udah kayak ya dijaga Nah, gitu ya? Masih oke. Terus Kak, tapi, hmm? tapi gondrongnya tetap aja. Iya, tetap. Terus Kak, apa selama jadi kepala desa juga berarti kan udah mulai kayak apa sih ketemu-ketemu banyak relasinya nambah lagi kan, jejaringnya udah melebar lah kemana-mana gitu Kak. Ada nggak sih hal baru yang Kakak pelajari sebelum kan kalau dulu pas Kakak penempatan kan di desa orang, kita belajar di sana kan. Nah, kalau sekarang kan udah posisinya yang kepala desanya nih. Nah, itu Kak, apa ada ini nggak hal baru Ya, gitu? Mhm. ya justru saya menambah banyak jaringan. Maksudnya menambah banyak jaringan, mungkin waktu saya sebelum menjadi kepala desa terbatas jaringan saya kecuali di luar. Nah, ketika menjadi kepala desa ya lebih intens lagi karena kita selaku kepala desa berkoordinasinya ke pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah itu Kabupaten Bulungan melalui dinas DPMD ya namanya ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah sekarang kita harus mencari tahu bagaimana kebermanfaatan hadirnya kita bukan sekedar menjadi pemimpin di desa, tapi bagaimana memanfaatkan program yang bisa dimasukkan ke dalam desa. Jadi bukan hanya sebatas saya jadi kepala desa, bagaimana mengelola anggaran dana desa dan alokasi dana desa. Nggak hanya itu, tapi bagaimana program lain yang bisa masuk. Contoh program-program lain kan misalnya ada dari balai PUPR, dari PISEU, namanya dana PISEU itu bisa. Bagaimana cara kita menyerap? Nah, kita harus datang ke menjemput bola lah istilah. Jadi tidak terbatas pada pengelolaan anggaran dana desa sama dana desa aja. Ya, harapannya gitu, itu yang coba saya lakukan untuk memenuhi jaringan. Kemudian jaringan yang lain, saya selalu kontak. Ayo, sekarang saya udah jadi itu saya yang bisa kita buat untuk desa saya untuk lebih baik. Ini kan teman bahkan teman-teman Patriot, teman-teman yang dulunya Patriot sekarang di Kementerian Desa gitu kan, lah nanti ke dewan gitu kan, ke DPR itu wajar karena kita atas nama desa gitu kan. Jadi saya biasa melakukan hal-hal seperti itu uh, di akhir pekan karena setelah hari Jumat biasanya saya ke ibu kota, apa yang bisa kita kita lakukan, apa yang manfaatnya untuk kita bawa ke desa gitu. Jadi dengan duduk santai ngopi dengan teman-teman itu bisa menjadi suatu ide kan, diskusi yang baik. Itu sih cukup. Oh, iya. Jadi Kakak juga aktif sendiri ya, maksudnya cari-cari misalkan ya networking lah kayak tadi jaringan, terus
aktif juga kumpul-kumpul, berdiskusi gitu kan. Nah, Kak, kalau jarak dari tempat Kakak ke kota tuh berapa lama tuh? Lupa lagi aku. Kalau ke Tanjung Selor kurang lebih 1 jam, 45 menit sampai 1 jam, itu sekitar 54 kilometer. Oke, berarti Kakak dari Jalan desa ke bagus, aspal. ya jadi teman-teman kan kalau di Kalimantan tuh kan biasanya Kak, jalannya rusak gitu kan, nggak ada sinyal gitu. Kalau khusus Bulungan aman, Tanjung Selor aman ya, Kak, ya? Ya, kalau Pimping, ya karena terlintas jalan provinsi, jadinya aspal mulus, gitu. Iya sih. Oh ya Kak, lupa tadi, nanya. Desa Pimping itu masyarakatnya suku Dayak, Kenyah semua ya? Apa beda-beda? Oh, enggak. Ada 21 subsuku, banyak kan? Oke oke. Nah, jadi memang banyak, yang mayoritas Dayak Kenyah, tapi Mmm, Kenyah ini kan dibagi lagi. Nah, pendatang pun ada. Pendatang itu yang saya maksudkan pendatang nih, ya seperti orang Jawa, orang Bugis, orang orang dari Makassar, orang dari Sulawesi lah, Sulawesi gitu kan, dari Pulau Jawa maupun dari Pulau Sumatera. Bahkan ada dari timur, gitu kan, maksudnya NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, itu mmm, mereka bermukim di daerah Patak, ada 3 RT di sana. oke. Jadi 21 subsuku di Desa Pimping itu untuk khusus suku Dayak gitu, Kak? Ya, itu yang terdata. Itu semua sukunya maksudnya, semua Mmm, sukunya, bukan hanya sama suku Dayak plus, pendatang itu yang dari Sumatera maupun dari Pulau Jawa. oh oke. Tapi Kak, kalau suku Dayak itu bahasanya meskipun beda suku gitu, sama nggak dimengerti nggak sih? Satu sama Eee, itu? ada yang bisa dipahami, ada yang juga yang tidak. Contohnya suku Dayak Kayan sama Dayak Kenyah, itu udah beda. Tapi dengan kesatuan kita berkumpul di satu tempat seperti ini, akhirnya saling mempelajari, gitu. Oke oke oke. Jadi, beda-beda, nanti ada perkumpulan itu ya, Kak, per suku Dayak semuanya itu dari mana-mana itu apa ya, Mubes apa sih, Kak, yang suku Dayak kumpul semuanya? Biasa dilaksanakan setiap 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali, musyawarah besar, suku Dayak. Namun dengan adanya pandemi, akhirnya itu tidak bisa dilaksanakan hingga tahun 2021 ini belum ada Mmm, penyelenggaraan. oke jadi belum ada. Oke, Kak, tadi udah Dayak, udah ngomongin Desa Pimping. Nah, harapannya Kak, kan tadi, ingin, apa sih, ingin membuat program-program baru juga di Desa Pimping nih Kakak nih. Tapi harapan kayak pribadi banget gitu Kak, personal, ada Kak, pernah nggak sih mimpi dulu gitu Kak, waktu jadi pemuda gitu atau waktu kecil, aku tuh suatu hari pengen jadi pemimpin di desa ini. Pernah nggak sih mimpi seperti itu atau memang berkata gitu doang gitu? Kalau menjadi pemimpin di desa nggak pernah terlintas dari kapanpun. Oh, Tapi kalau untuk memajukan desa sering terlintas. Dulu kan di tahun 2008 saya pernah berpikir begini, tolak ukur majunya satu desa itu adalah fondasinya adalah pendidikan. Nah, dengan waktu saya berlibur pada saat kuliah, saya mempromosikan itu, ayo kita bersekolah dengan cara apapun, seperti di Jogja bisa saya promosikan, artinya kan tinggalnya gratis, kayak gitu. Ayo kita berpendidikan, karena pendidikannya untuk kemajuan PAN saya sudah pernah berpikir seperti itu. Nah, berdasarkan hal itulah kenapa di desa saya tidak, dengan waktu 3 tahun itu 2018, 19, 2020 saya manfaatkan banget waktu saya di desa. Jadi kepercayaan-kepercayaan yang diberikan kepada saya, ya saya menjalankan dan terus menggandeng teman-teman yang pemuda yang lain, pemudi yang lain, dan tujuannya, goalnya adalah memajukan desa kita. Desa kita ini besar loh, punya potensi. oke jadi sejak 2008 yang waktu kuliah di Yogyakarta udah memotivasi juga, teman-teman Kakak untuk ayo sekolah gitu ya Kak, menuntut ilmu kan. Anak-anak mulai besar dulu. Anak-anak sana itu malah tujuannya kerja di Malaysia gitu? Ya, ya, Mmm, jadi lulusan berubah bagaimana dengan sekolah SDM kita lebih baik loh. Jadi itulah rasa rasa itu kan ada di dalam hati, gimana, ayo kita semangat untuk bersekolah supaya kita maju, secara sumber daya manusia kita maju, desanya akan maju. Pendidikan itu fondasi utama menurut saya waktu itu.
Oke. Jadi Kakak memang dari awal, sangat perhatian sama pendidikan. Nah, Kak, kalau ngomongin pendidikan berarti Kakak di sana buat program juga sih? Ada ini nggak sih, Kak, di sana beasiswa gitu untuk anak-anak desa gitu untuk lanjutin sekolah gitu? Apa dari, pemerintah gimana gitu? Dari sana ya, Ya. Pemda ya? Untuk dari desa tuh beasiswa. Kalau dari provinsi ada Kaltara ada atau siswa di Kalimantan Utara. Nah, dulu juga sebelumnya saya juga dapat beasiswa seperti itu, tapi dulu masih gabung dengan Kaltim. Mhm. Jadi kalau peduli terhadap pendidikan sampai saat ini yang memang menjadi adalah PAUD. Jadi saya berusaha bagaimana setiap tahun ada anggaran yang bisa kita dan fasilitas PAUD. Oh, oke. Jadi ada anggaran yang yang dikhususkan untuk pendidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa juga subsidi. Nah, black terus ya. Iya, aku bingung, Kak. Tadi aku nggak kedengar sama sekali Kakak ngomong apa. Nih, Pak, kalau saya lihat sinyalnya di sudut ini kadang kuning, kadang merah. Oh, iya, Kak. Hmm. Kayak saya bilang, apakah, bentar, tak tutup semua dulu nih. Ya, tapi ini aneh kayak gini, Kak. Pas tadi Kakak ngomong nih, itu jelek, tapi sekarang kalau lagi nggak ngejawab pertanyaan bagus, Kak. Ih, nggak usah diskusi, nggak usah serius aja warga. Enggak. Nah, Kak, udah bagus nih. Jadi tadi kan ada khusus dari kepala Kakak menghususin anggaran untuk PAUD ya, kalau nggak salah dengar tadi pas Ya, kalau dari desa itu kewajiban desa untuk PAUD. Jadi PAUD itu kewajiban desa. Nah, kalau SD, SMP itu kewenangan dari kabupaten, kalau SMA, SMK itu kewenangan dari provinsi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan subsidi ke SMP maupun ke SD, terutama di bidang infrastrukturnya bisa. Oke, jadi dari pendidikan udah Kakak khususin, terus dari segi pemberdayaan itu juga ada anggarannya nggak sih, Kak, untuk pemberdayaan? Nah, kalau pemberdayaan itu sudah diatur di dalam biasanya ada putusan Menteri Desa itu penggunaan anggaran. Nah, penggunaan anggaran itu misalnya tahun 2022. 2022 ini ada tiga hal yang harus dilaksanakan. Pertama pemulihan ekonomi, nah, seperti itulah. Jadi kalau di segi pendidikan itu ya ada di pemberdayaan. Pemberdayaan itu status desa. Nah, status desanya apa? Ketika status desanya sangat tertinggal, berarti dia nanti ada pembagiannya itu 30-70, 30% pemberdayaan, 70% infrastruktur. Ketika status desa itu kayak ini apa namanya nih? Swakelola atau swakarya itu pembagiannya pemberdayaannya berapa persen? Apakah 60% pemberdayaan, infrastruktur 40%? Nah, itu semua sudah ada koridornya. Jadi kita hanya di desa programnya aja dan kita sesuaikan dengan jumlah anggaran. Persentasenya sudah dikunci semua. Jadi nggak bisa leluasa nentuin anggaran sendiri ya, Kak, karena emang dari tanahnya juga memang udah diatur. Kayak tadi Kakak Ya, bilang, oke, I see. Aku juga dulu ngehnya, kenapa Pak Desa ini nggak gunain ini? Kenapa buat jalan mulu yang itu kayak yang desa kecil kan ada tuh jalan-jalan pinggiran. di, ya kayak gitu karena status desa yang dilihat. Ketika parameter status desa ada, di situ ada turunannya. Jadi kalau misalnya sangat tertinggal, dia wajib membuat infrastruktur 70% dari anggaran. Nah, artinya kan pemberdayaannya cuma 30%. Kadang di baliho kita lihat beda kok pemberdayaannya sangat kecil ya, karena ini ada sinkronnya antara ini apa
sistem keuangan desa kita tuh ada sinkron, nggak sinkron. Harusnya pemberdayaan, nanti begitu di baliho dia maksudnya bidang pemerintahan. Jadi saya pun ketika pertama buat nol mata anggarannya masuknya ke sini Pak. Kok bisa gitu ya? Ya, ini aplikasi dari Siskudes, nama aplikasi. Berarti kakak juga belajar lagi lah istilahnya kepala desa. Oh ternyata kayak gini, kayak gini. Kakak, kakak tapi dulu ada ininya nggak sih kak? Kakak masa apa ya sebelumnya? Kalau kan jadi kepala desa tuh kan nggak langsung jadi kepala desa nih, ada masa kayak bukan training sih kak, ada nggak sih kak perkumpulan dulu gitu, kepala desa dulu, bukan training ya kan namanya apa? Magang gitu. Bukan. Apa ya? Kan biasanya nih kak berkumpul di satu tempat yang sebelum dilantik pakai putih-putih itu, apa beda ya? Anu ya, apa pembekalan gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau kita kemarin di Kabupaten Bulungan pada saat pelantikan belum berapa bulan setelah itu baru diadakan rakor, Nah ya rapat rapat koordinasi. ya, rapat koordinasi. Jadi semua kepala desa terus pematerinya itu ada yang. Jadi kakak tadi bilang ada pembekalan, ketemu seluruh kepala desa, di sana juga belajar kayak pembekalan kayak apa tadi, Permendagri kayak gitu-gitu ya? Apa pada setelah kita dilantik berapa minggu atau 1 bulan gitu kita diundang rakor, namanya rakor kepala desa. Ada dari Polri, ada dari Kejaksaan, ada dari Inspektorat, ada dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, disitulah kita diberikan rambu-rambu yang mana kewenangan kepala desa, yang mana fungsi kepala desa, yang mana boleh dilakukan namanya kebijakan, yang mana yang tidak boleh, ketika ada masalah kemana harus datang dulu gitu kan. Jadi sekarang dengan aturan-aturan seperti itu kita harus berhati-hati dan kita tahu hal-hal yang terkait dengan hukum kemana arahnya nih. Jadi kita sudah tahu sebelum dilakukan penindakan hukum ada namanya pembinaan hukum dulu, pembinaan hukum. Jadi nilai yang di atas 200, di bawah 200 juta itu tidak semestinya diproses secara hukum. Oke. Jadi ada kayak pelonggaran dengan catatan misalnya ada temuan itu bagaimana cara kalau ini menjadi temuan dikembalikan seperti apa, bukan seperti pidana. Oke. Oke, berarti kak itu udah ada pembekalannya juga, terus nggak bisa main-main kayak kalau ada kejadian sesuatu di desa nggak langsung bawa ke polisi gitu kan, diselesain dulu secara kekeluargaan kayak gitu. Oke kak, ada ini nggak pesan ini nggak kalau gini kak, untuk teman-teman bisa di sini nih yang mau jadi kepala desa gitu, ada pesan-pesannya atau gimana sih dari kakak? Kalau pesan-pesan sih saya buka sedikit nih tentang desa ya. Kalau di Desa Pimping ini sebentar. Nah, oke. Pesan-pesan kakak buat teman-teman yang mau daftar jadi kepala desa itu apa kak? Tebal telinga kita ketika Pun yang terjadi di desa. oke, jadi karena yaitu kita adalah garda hal dengar beda dengan bupati, gubernur, DPR atau pemerintah yang lainnya. Warga garda terdepan. Itu yang pertama. Yang kedua, di kebiasaan-kebiasaan itu dibenarkan. Artinya banyak mengupdate tuh apa sih perkembangan peraturan. Dulu mungkin boleh, sekarang sudah tidak boleh. Nah, itu salah satunya. Dengan updatean peraturan-peraturan yang ada seperti itu. Karena memang itu menjadi mindset warga. Dulu boleh kok seperti ini. Nah, kenapa kamu sudah nggak boleh? Ketika sekarang yang tidak diboleh kita ikut itu dianggap kita terlalu memegang aturan tidak secara ini tidak luas gitu, padahal ya kita
menjaga juga. Jadi kan ya kita sebagai kepala desa yang bertanggung jawab. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, karena kepala desa itu adalah garda terdepan. Jadi apapun yang disampaikan, apapun yang dibicarakan, kita siap menerima pujian, cacian. Karena itu menjadi makanan kita sehari-hari yang bisa kita dapat. Kondisi orang, karena parameternya ya tidak meremehkan pendidikan, keluh kesahnya warga itu pastinya ke kepala desa. Karena jika orang menjadi kepala desa itu hanya untuk mengelola anggaran yang dari pemerintah yang namanya ADD dan DD, semua orang bisa. Tapi bagaimana caranya kita dengan anggaran seperti itu dikelola dengan baik, dan bagaimana menambah anggaran yang tidak terikat seperti ADD dan DD. Salah satunya inovasi. Inovasi itu yang paling penting, dan memperbanyak jaringan, bawa program itu ke dalam desa. Oke, 4 Jadi ya, Kak. kalau lain-lainnya ya seperti manusia biasa, siapkan mental, siapkan jari, karena serangan-serangan sekarang bukan seperti dulu serangan orang, bagaimana lempar batu di rumah, mau bakar rumah, enggak. Sekarang serangan itu kan dengan teknologi, orang nyerang kita di WA, orang adalah kripto itu jabatannya administrasi. Beda dengan yang dulu kalau jadi pembanding, dulu yang didengar orang, orang berdarah biru. Gitu. Sekarang bagaimana laporannya itu bagus, bagaimana merencanakan dengan bagus, itu lebih ke administrasi sekarang jabatan kepala desa. Hmm, Itulah. Kalau ada yang mau jadi kepala desa ya siap-siap update peraturan-peraturan itu tadi. Siap mental lah semuanya. kayak udah update peraturan, harus kebal telinga, perbanyak jejaring, terus siapin juga jari karena sekarang musnah teknologi, jadi siapin jari untuk mengetik ya Kak. Iya. Terus tadi Kakak bilang sekarang kepala desa itu fungsinya lebih ke administrasi ya, kalau dulu itu lebih ke fungsinya banget gitu kepala desanya. Ya, karena lebih fungsinya kepala desa lebih dituntut seperti itu, karena apapun yang terjadi di dalam desa, kegiatan-kegiatan itu kepala desa yang bertanggung jawab. Walaupun bukan kepala desa pelaksana, tapi kepala desa bertanggung jawab. Apapun itu. Nah, dengan maksudnya fungsinya administrasi, ya lebih terfokus ke itu. Kalau dulu kan perbandingan nih, kalau dibandingkan dulu, jangan sampai terjadi perkelahian antar desa. Nah, kalau sekarang kan ya udah nggak ada sih menurut saya di Bulungan tuh nggak ada lagi perkelahian antar desa, tawuran antar desa. Hmm. Enggak. Oh iya, Tapi udah. sekarang bagaimana saling memajukan desa di antara desa satu dan desa lain, bagaimana memasukkan program, itulah sekarang tantangan di kepala desa. Oke, Kakak terakhir mungkin ini harapan Kakak kan sekarang udah posisinya udah jadi internal aktivator, udah bisa bertindak sendiri, maksudnya udah bebas lah mengatur desanya sendiri. Nah, harapan Kakak nih ke depan selama masa jabatan Kakak berapa tahun Kak? 10 tahun ya? 5 tahun? 6 tahun, 6. Oh, 6. Oh ya Kak, itu Kak, apa sih Kak harapan Kakak selama nanti masa jabatan Kakak selama 6 tahun itu apa? Ya. Kalau harapan saya sesuai dengan visi misi tentunya. Visi misi kepala desa itu kan adalah bagian dari visi misi desa. Jadi ada beberapa goal yang ingin capai, terutama dengan sumber daya setelah menggali potensi yang ada, itu Pimping ini bisa menjadikan dewa desa wisata. Jadi kawasan desa wisata, karena selain budayanya ada, infrastrukturnya ada, alamnya ada, itu yang bisa saya optimis kalau untuk melakukan itu selama 6 tahun. Bagaimana untuk menggapai itu ya dari perencanaan. Nah, tahun pertama apa yang dilakukan, tahun kedua, dan kita harus sinkronkan juga dengan visi misi bupati maupun gubernur. Hmm. Jadi saya rasa optimis untuk bagaimana desa ini saya akan membuat juga laporan, bagaimana laporan kinerja dalam 1 tahun, 2 tahun, sampai tahun ke-6. Jadi sudah tahu tuh apa sih yang dilakukan selama 6 tahun. Bukan tiba-tiba 6 tahun, bukan tiba-tiba 6 tahun begitu mau mencalonkan baru buat laporan. Enggak. Sekarang. Oke, udah nyiapin dari sekarang ya. Ya, memang harus dilakukan karena membuat goal itu kan bukan akhir tapi awal untuk start kan.
Mhm. Sampai satu walaupun banyak tantangannya ya, kita usahakan lah bagaimana untuk menghadapi. Bagian dari manajemen hidup lah. Asik. Oke. Kak, itu desa wisata di Pingping itu, desa wisatanya emangnya apa, Kak? Kalau saat ini belum jadi desa wisata, kita usahakan karena itu kan kalau desa wisata itu ada beberapa persyaratan harus dipenuhi dulu. Itu kan ada namanya Sabta Pesona, 7 Sabta Pesona. Aduh, Itu iya, kan apa tuh? keamanan, kenyamanan, hal-hal seperti itu, kebersihan gitu kan. Nah, terus kalau eh, yang pendukung lain saya bilang secara infrastruktur kita mempunyai balai adat. Saya yakini di Kaltara ini yang paling besar yang masih ini balai adatnya. Kemudian Oke. ininya wilayah kita punya hutan yang besar, punya air terjun ada beberapa. Bahkan kita mempunyai sumber daya alam air panas tapi belum kita angkat ke atas karena ini menjadi secara rumus pariwisata istilahnya kartu. Itu tidak bisa kita membuka kartu kita semua. Jadi dalam setiap tahun ada berapa aja yang kita buka supaya bisa terfokus pembangunan ke arah itu. Gitu. Jadi Hmm, secara nilai jual jarak dari desa Pimping ke kota kurang lebih 1 jam. Itu sudah memadai secara transportasi. Gitu. Secara budaya sangat hidup. Itu biasa kita lakukan meja panjang di awal tahun. Nanti 2022 ini kita akan adakan apa kegiatan kita di tahun 2022. Begitupun sumber daya yang lain kayak air terjun, bahkan gunung. Ada gunung yang kita bilang itu Gunung Rego, itu ada beberapa media yang sudah masuk dan ada beberapa YouTubers yang sudah mengekspres itu. oke. Ternyata desa Pimpin tuh di sana banyak banget potensi wisatanya. Nah, nanti ke depannya mudah-mudahan ini ya Kak tercapai desa wisatanya. Terus sama budaya-budaya suku Dayak juga kan termasuk yang sangat lestari ya Kak kalau aku bisa dibilang gitu. Ya, benar sekali. Soalnya dari anak-anak kecil aja udah belajar tari-tarian suku Dayak kan kalau di sana memang budaya gitu. Ya. Belajar kerajinan juga, terus menyumpit juga. Menyumpit tuh Jadi saya lah yang yang ada berburu sumpit. bukan sih Kak? Ya, Ah. lain itu menombak, menyumpit yang ditiup. Oh, beda. Itu Oh, menombak nombak. Kalau yang sumpit tuh yang ditiup. oh permainan yang di tanah itu ya? Berapa Ya, jaraknya itu? ada juga yang kalau anak-anak kan biasanya menggunakan bambu. Nah, tapi untuk orang dewasa kan menggunakan sumpit itu yang dikasih racun itu untuk berburu sih. Akan berburu. Oh, oke, oke. Sip. Tadi udah desa wisata udah di Bulungan, harapan Kakak juga udah. Ada lagi kan nggak yang mau ditambahin? Kalau saya nambahnya apa yang mau ditambahkan ya? Karena saya rasa sudah cukup lengkap apa yang saya sampaikan. Pesan-pesan saya, ya ketika kita mau mengabdi kepala desa itu bukan suatu pekerjaan, bukan suatu profesi. Kepala desa itu adalah pengabdian. Kalau mencari uang, janganlah jadi kepala desa. Kalau mencari Hmm, uang, karena materi bukan tempat mengejar materi. hmm, Kalau kepala desa. Jadi kalau kita merasa kita mampu uh, untuk siap dengan mental tadi, ya kembali ke desa mengabdi karena untuk mengabdi itu tidak mesti menjadi kepala desa. oke. Jadi, Kita di luar sekalipun kita bisa bersumbangsi itu untuk desa. Jadi kembali kepada diri, sebenarnya tujuan hidup itu apa? Kalau usia kita 50 tahun, sekarang usia saya 33 tahun, 17 tahun ini mau ngapain? Bukan asal sekedar hidup, bisa mati, umur selesai, bukan seperti itu. Apa sih yang bisa kita taruh, apa yang bisa kita buat untuk generasi kita? Itu hmm, sih yang pesan-pesan saya, ya kepala desa itu bukan tempat mencari materi, tapi pengabdian. Benar. karena, karena pengabdian itu kan dasarnya dari hati ya Kak. Kalau memang kitanya dari Oh, dalam hati enggak ini nggak optimal lah ya untuk bekerja. Bukan bekerja sih untuk mengabdinya gitu Kak. iya, itu betul. Jadi benar-benar pengabdian. Karena kalau dibilang uang, kepala desa itu selalu minus. Ini bukan Hmm. curhat ya. Karena itu yang saya bilang di awal kan, apapun yang terjadi di desa, kepala desa itu harus tanggung jawab. Oh, itu Orang Kak maksudnya.
Salah Iya, satunya orang itu. satunya orang sakit, kepala desa nggak mungkin, "Oh ya ibu sakit," nggak mungkin. Orang meninggal, "Oh ya meninggal," nggak mungkin. Orang syukuran cuma datang doang, nggak mungkin. Nah, Hmm. jadi kalau mau ngejar materi janganlah jadi kepala desa. Nah, itu memang pengabdian. Oh, oke, oke. Oke guys, jadi kalau mau jadi kepala desa itu jangan hanya mengejar materi karena itu nggak bakal tercapai, tapi tujuannya pengabdian, mengabdikan diri secara ikhlas lah. Berat ya Kak? Nggak berat kok. Oh enggak, wah keren keren. Oke, Yang berat itu kan mindset kita aja yang memberatkannya. wih keren nih Kak Ciancar. Jadi yang berat itu mindset kita. Tapi kalau pas dijalani mah memang lancar-lancar aja ya Kak. Ya, harus bersyukur. Itulah tantangannya kan. Ketika kita mendaftarkan diri, kita siap mengambil resiko apapun lah. Oke, udah mantap banget nih Kak Yancer. Kak, kalau kepala desa itu ada periodenya nggak sih Kak? Boleh 2 kali kalau kita presiden kan berapa kali gitu? Nah, kalau kepala desa itu sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, itu kepala desa boleh 3 kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Nah, dalam satu periode jabatan 6 tahun. Jadi kalau 3 periode jadi kepala desa 18 tahun. Oke, ya kita lihat nanti apakah Kakak ke next periode atau enggak gitu ya. Bukan pilihan saya. Itu Gimana? tergantung masyarakat yang menilai. Oh, oke. Harapan saya cukup Mhm. harapan saya cukup periode. Oh gitu, kalau harapan Kakak cukup 1 periode aja dulu gitu, lihat dulu kayak gimana gitu ya. Nanti kembali lagi ke masyarakat. Oke, mantap Kak. Sip. Kakak makasih banyak nih, ngobrol-ngobrolnya cuman kayak gini sih Kak, sharing-sharing biasa doang. Mudah-mudahan kalau nanti ada yang nonton terus kayak mau jadi kepala desa, oh ada nih contohnya gitu kan. Jadi bisa berguru apa kayak bertanya atau gimana nanti. Ya, terbuka kok apapun itu. Karena ya apapun lah itu kan ketika kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, maka pengalaman dan ilmu kita tidak akan berkurang kan. Benar. Ya. Masih kayak Makasih yang juga dulu Damai. ternyata. Ya masih kayak yang dulu ya. Yang tetap bijaksana gitu. Oke Kak, salam buat Kak Upi ya Kak. Ya, sama-sama. Terus 2 orang di rumah kan sekarang ya 2 anak Kakak kan sekarang di rumah 2 orang. Benar gak sih? Ya, benar. Sehat Hmm. terus ya. Sehat Iya. terus. Lancar di rumah, sehat-sehat selalu sama Kak Upi. Semangat juga Kak bertugas nih. Siap, terima kasih Dede Damai. Iya, Kakak, makasih Kak. Selamat siang Kakak. Selamat siang. Bentar, Kak. Aku udah feeling pasti pakai topi itu tuh, topi khas Dayak. Pasti gue bilang bener. Oh, punya feeling yang kuat. Iya, pasti aku masih pakai nih. Lagi di kantor desa pula lagi. Iyalah, kantor kok gimana sih? Namanya di kantor. Anak-anak desa ya, kan tadi Kakak bilang anak-anak tuh apa ya? Kalau ya wifi kantor desa, keren kan? Iya, Ada keren. wifi-nya loh. Ada wifi Kak. Keren. Oh, berarti di